Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Mutiara Biladina, Cesar Bagus Tri Hartanto, dan Julian David. Pertama itu, saya akan menjelaskan pengertian sel. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara otonom, asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal atau uniseluler, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungsi dan protozoa, atau dari banyak sel multiseluler. Pada organisme multiseluler, terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya yang menjadi dasar bagi akhir hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Sel yang terdapat makhluk hidup terdiri dari struktur, fungsi, serta bagian-bagian di dalamnya. Sel di makhluk hidup memiliki struktur, fungsi, serta kegunaannya masing-masing yang membentuk kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai pelintang selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitosol, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda. Sedangkan pada prokariot, DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariot terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariot tidak. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. DNA. Setiap sel di tubuh kita tersusun dari DNA. Apa itu DNA? DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleic acid. DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang. Tidak hanya pada manusia, tapi pada semua makhluk hidup memiliki DNA. DNA bisa bermanfaat untuk menunjukkan perbedaan satu organisme dengan organisme lainnya, sehingga DNA sangat penting perannya dalam ilmu taksonomi untuk mengklasifikasikan organisme tertentu. Sejarah DNA. DNA pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang peneliti bernama F.M. Mester pada spermatozoa dan sel eritrosit burung pada tahun 1910. Levine menemukan bahwa DNA tersusun atas 5 karbon ribosa, gula deoksiribosa, dan asam fosfat. Crick dan Watson adalah yang menemukan model molekul DNA pada tahun 1953. Model molekul DNA adalah model yang kita kenal sekarang bahwa DNA berbentuk rantai helix beruntai ganda atau tampak seperti tangga yang melingkar. Fungsi DNA. DNA merupakan materi genetik yang diturunkan molekul DNA tersimpan di dalam nukleus sel dan sebagian kecil bisa ditemukan di mitokondria. DNA pada inti sel disebut DNA inti sel. Sedangkan DNA pada mitokondria disebut dengan mtDNA. DNA inti merupakan perpaduan dari DNA ayah dan ibu. Sedangkan mtDNA hanya diwariskan dari ibu saja.
DNA inti berperan dalam ekspresi genetik dan pewarisan sifat. Singkatnya, DNA inti yang akan menemukan karakter fisik dan sifat seseorang. Contohnya adalah warna kulit, mata, dan rambut seseorang. Lalu bagaimana bentuk wajah dan tubuhnya? Sementara mtDNA berfungsi untuk metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Struktur DNA. DNA terbentuk dari sejumlah deoksiribosakleotida. DNA yang tersusun akan membentuk gen dan gen membentuk kromosom. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Pada pasangan kromosom ini sebanyak 22 pasang akan terlihat sama pada pria dan wanita. Kromosom ini disebut autosom. Hanya satu pasang kromosom yang berbeda pada pria dan wanita yang disebut dengan kromosom seks. Pada wanita, kromosomnya adalah XX, sedangkan pada pria adalah XY. Lebih detail lagi, masing-masing sel reproduksi manusia, yaitu sel telur dan sel sperma, masing-masing membawa 23 kromosom, sehingga jika terjadi pembuahan, maka sel akan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan 46 kromosom. DNA tersusun atas dua zat basa purin, yaitu adenin A dan guanin G, serta dua zat basa pirimidin, yaitu sitosin C dan timin T. Masing-masing purin akan berikatan dengan satu pirimidin, sehingga formasi DNA akan memasangkan A dengan T, sedangkan C berpasangan dengan G. Pasangan ini akan berikatan dengan guadeoksiribosa di bagian luar dan membentuk satu unit nukleotida. DNA bisa bereplikasi. DNA bisa melakukan replikasi atas materi genetik yang dibawanya dengan urutan yang sama. Ini berfungsi agar tiap materi genetik tetap hadir setiap kali terbentuk sel baru untuk menggantikan sel yang lama. Cara replikasi DNA adalah dengan cara pembelahan rantai heliks DNA menjadi beruntai tunggal. Lalu rantai-untai tunggal DNA akan diselubungi protein dan enzim DNA untuk menyintesis materi DNA agar menjadi rantai beruntai ganda pada sel yang baru. DNA bisa bereplikasi. DNA bisa melakukan replikasi atas materi genetik yang dibawanya dengan urutan yang sama. Ini berfungsi agar tiap materi genetik tetap hadir setiap kali terbentuk sel baru untuk menggantikan sel yang lama. Cara replikasi DNA adalah dengan cara pembelahan rantai heliks DNA menjadi beruntai tunggal. Lalu rantai-untai tunggal DNA akan diselubungi protein dan enzim DNA untuk menyintesis materi DNA agar menjadi rantai beruntai pada ganda sel yang baru. Jaringan. Pengertian jaringan secara ringkas adalah sekumpulan sel yang memiliki persamaan bentuk dan juga fungsi. Jaringan adalah salah satu tingkatan pada organisasi kehidupan secara komprehensif. Jaringan ini dapat diartikan sebagai sekumpulan sel yang ada pada organisme multiseluler yang bekerja secara bersama-sama dan terhubung satu sama lain, yang pada titik tertentu membentuk organ. Pada struktur tingkat organisasi kehidupan jaringan berada pada peringkat. Adapun susunan organisasi tingkat kehidupan tersebut secara berurut adalah sebagaimana susunan organisme tingkat kehidupan tersebut secara berurut adalah sebagai berikut. Molekul sel jaringan organ individu. Adapun contoh jaringan ini adalah jaringan otot, jaringan epitel, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan saraf, yang masih banyak lagi lainnya. Terdapat cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang jaringan. Cabang ilmu tersebut dikenal dengan istilah histologi. Pada hewan, jaringan dikelompokkan menjadi 4 tipe dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Meskipun semua hewan secara umum dianggap mengandung keempat jenis jaringan ini, dapat selama masa perkembangan suatu organisme munculnya perbedaan asal-usul sel dan jaringan tubuhnya. Jaringan epitel. Jaringan epitel dibentuk oleh sel-sel yang
melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit, saluran pernafasan, permukaan organ lunak, saluran reproduksi, dan lapisan dalam. Saluran pencernaan, sel-sel yang membentuk lapisan epitel dihubungkan melalui sambungan ketat yang sempermeable. Karenanya, jaringan ini menjadi penghalang antara lingkungan luar dan organ yang dibungkusnya. Selain fungsi pelindung, ini jaringan epitel juga dapat dikhususkan untuk berfungsi dalam sekresi, elekresi, dan absorpsi. Jaringan epitel membantu melindungi organ dari mikroorganisme, cedera, dan kehilangan cairan. Jaringan epitel terdiri dari 3 macam, yaitu eksotelium yang membungkus bagian luar tubuh, endotelium yang melapisi organ dalam tubuh, serta mesotelium yang membatasi rongga tubuh. Ada beragam fungsi jaringan epitel. Jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan fibrosa yang terdiri dari sel-sel yang dipisahkan oleh bahan tidak hidup yang disebut matriks. Demikian jaringan ikat berfungsi memberi bentuk organ yang menahannya atau mengikatnya. Darah, tulang, tendon, ligamen, adiposa, dan jaringan areolar adalah contoh jaringan ikat. Salah satu metode untuk mengklasifikasikan jaringan ikat adalah dengan membaginya menjadi 3 jenis jaringan ikat: fibrosa, jaringan ikat rangka, dan jaringan ikat cairan. Jaringan otot syuting. Jaringan otot terbagi atas 3 kategori yang berbeda, yaitu otot polos yang dapat ditemukan di organ tubuh bagian dalam, otot lurik yang dapat ditemukan pada rangka tubuh, dan otot jantung yang dapat ditemukan di jantung. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf. Jaringan saraf bertugas menerima rangsangan dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak, dan selanjutnya membawa reaksi yang diperintahkan otak ke organ tubuh tertentu. Sel saraf terdiri atas badan sel dan serabut saraf. Serabut saraf yang panjang disebut neurit, dan serabut saraf yang pendek disebut dendrit. Neurit berfungsi menyampaikan rangsangan dari badan sel ke neurit, sel saraf lain atau ke bagian tubuh. Dendrit berfungsi menghantarkan rangsang dari neurit, sel saraf lain atau fungsi menyampaikan rangsangan dari badan sel ke neurit, sel saraf lain atau ke bagian tubuh. Dendrit berfungsi menghantarkan rangsang dari neurit, sel saraf lain atau dari bagian tubuh ke badan sel. Jaringan permanen syuting. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama: ependemis, jaringan pelindung terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tubuhnya yang masih muda; jaringan pengangkat atau menyusun xilem dan phloem; dan jaringan dasar mencangkup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Ependemis melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar. Organ ependemis dapat dilindungi oleh lapisan tipis di bagian luar yang dikenal sebagai kutikula. Dapat juga ditemukan lapisan malam. Sel-sel ependemis biasanya berbentuk segi 4 apabila dilihat dari samping, berjajar homogen. Namun, ependemis dapat mengalami perubahan menjadi sel-sel penutup atau sel-sel penjaga. Stomata beserta beberapa sel tetangga, trikoma atau miang atau rambut daun atau batang duri serta rambut kelenjar. Jaringan pengangkut dimiliki oleh tubuh mengalami perubahan menjadi sel-sel penutup atau sel-sel penjaga. Stomata beserta beberapa sel tetangga, trikoma atau miang atau rambut daun atau batang duri serta rambut kelenjar. Jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan berpuluh memiliki jaringan
trakeida tersebut trakeida dan parenkim kayu sebagai penyusun xilem. Memiliki tambahan jaringan trakea. Selain jaringan yang dimiliki, floem atau pembuluh tapis tersusun dari jaringan buluh tapis dan sel-sel pengiring. Jaringan dasar menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan biomasa. Kelompok jaringan ini memiliki banyak fungsi tergantung tempat ia berada. Seringkali ia mengisi bagian terbesar dari suatu organ, menyusun daging buah, kulit batang, isi umbi atau rimpang yang menyimpan pati atau metabolit sekunder tertentu, atau seperti alkaloid dan terpenoid. Jaringan ini juga dapat mengalami kematian dengan mengosongkan isi sel-sel lainnya untuk membentuk struktur berongga, seperti ruang dalam gelembung pada tangkai daun eceng gondok atau rongga dalam buluh bambu. Sekian, terima kasih.